Halo semuanya! Di malam yang sunyi, ketika bulan suro menggantung di langit, sebuah fenomena misterius kerap menjadi bisik-bisik di antara masyarakat Jawa, keris yang konon menangis. Bayangkan, sebuah benda mati, sebilah senjata pusaka kuno, tiba-tiba mengeluarkan cairan seperti air mata, seolah diliputi duka atau mungkin menyampaikan pesan dari alam gaib. Ini bukanlah sekedar cerita rakyat biasa, melainkan sebuah misteri yang telah mengakar kuat dalam kepercayaan dan budaya Nusantara selama berabad-abad. Menarik perhatian tidak hanya para budayawan, tetapi juga ilmuwan yang mencoba mencari penjelasan rasional di balik keajaiban ini. Kita akan menyelami lebih jauh fenomena unik ini, mengungkap lapisan-lapisan sejarah, kepercayaan mistis, dan bahkan sudut pandang ilmiah yang mungkin memberikan pencerahan. Apakah ini hanya mitos belaka atau ada kebenaran yang lebih dalam yang menunggu untuk kita pahami? Keris, lebih dari sekedar senjata tajam, adalah sebuah simbol kebudayaan, spiritualitas, dan identitas di banyak peradaban Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Sejarahnya membentang ribuan tahun ke belakang dengan jejak arkeologis yang menunjukkan keberadaan bilah-bilah serupa keris sejak abad ke-9, bahkan ada yang menyebutkan jauh lebih tua dari itu. Perkembangannya sangat dinamis, dari perkakas sederhana hingga menjadi pusaka yang diyakini memiliki kekuatan supranatural, dijaga oleh empu-empu atau pandai besi ulung yang bukan hanya ahli metalurgi, tetapi juga spiritualis. Keris-keris ini dibuat dengan ritual khusus, menggunakan bahan-bahan pilihan, dan diyakini ditempa bersama doa serta energi positif. Pada masa kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Mataram, keris adalah lambang kekuasaan, martabat, dan kehormatan, bahkan berperan penting dalam upacara-upacara kenegaraan. Tokoh-tokoh seperti Empu Gandring dan Empu Supa adalah legenda yang kisahnya tak terpisahkan dari sejarah keris. Mereka diyakini mampu menciptakan keris dengan kekuatan magis yang luar biasa. Beberapa di antaranya konon bisa bergerak sendiri atau mengeluarkan tanda-tanda aneh. Fenomena keris menangis sendiri merujuk pada kondisi di mana permukaan bilah keris tampak basah, seolah berkeringat atau mengeluarkan tetesan air, terutama saat malam suro atau dalam kondisi tertentu. Dalam kepercayaan tradisional Jawa, ini sering diartikan sebagai tanda bahwa keris tersebut hidup, memiliki tuah, atau sedang menyampaikan suatu pesan spiritual. Ada yang meyakini itu adalah pertanda baik, seperti kemakmuran, sementara yang lain menganggapnya sebagai peringatan akan bahaya atau kesedihan yang akan datang. Dari perspektif ilmiah, fenomena ini dapat dijelaskan melalui kelembaban udara dan karakteristik metalurgi keris itu sendiri. Bahan keris, terutama bagian pamor yang terbuat dari campuran besi dan nikel, memiliki kemampuan menyerap dan melepaskan kelembaban dari udara. Ketika suhu berubah, terutama di malam hari atau saat terjadi perbedaan suhu ekstrim, kondensasi dapat terjadi di permukaan bilah, mirip seperti embun pada kaca aspek. Teknis-teknis seperti struktur mikroskopis pamor dan komposisi paduan logamnya sangat berpengaruh pada fenomena ini. Prinsip fundamentalnya adalah interaksi antara material dan lingkungannya, di mana benda-benda logam bereaksi terhadap perubahan atmosfer. Meskipun penjelasan ilmiahnya cukup masuk akal, kepercayaan akan keris menangis tetap kuat di masyarakat. Sebuah survei independen pada tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 60% kolektor keris di Jawa masih meyakini adanya unsur mistis atau spiritual dalam fenomena tersebut di luar penjelasan ilmiah. Bahkan, UNESCO telah mengakui keris sebagai mahakarya warisan budaya lisan dan tak benda manusia sejak tahun 2005, menggarisbawahi betapa dalamnya benda ini mengakar dalam budaya dan tradisi. Menariknya, tidak semua keris menunjukkan fenomena ini. Keris dengan pamor tertentu seperti wengkon atau ular lulut dilaporkan lebih sering menangis karena struktur pamornya yang lebih terbuka dan berpori.
Fakta mengejutkan lainnya adalah fenomena serupa juga dilaporkan pada benda-benda logam kuno lainnya di berbagai belahan dunia, menunjukkan bahwa interaksi material dengan lingkungan adalah universal, namun penafsirannya berbeda-beda di setiap budaya. Sebagai perbandingan, di beberapa kebudayaan kuno Eropa, pedang yang berkeringat dianggap pertanda perang. Tren saat ini menunjukkan peningkatan minat generasi muda untuk mempelajari lebih lanjut tentang keris, bukan hanya dari sisi mistis, tetapi juga dari sisi ilmiah dan pelestarian budaya. Dampak dari fenomena keris yang menangis ini sangat multifaceted. Secara sosial, ini memperkuat ikatan masyarakat dengan warisan leluhur dan menjaga tradisi lisan yang kaya. Orang-orang berkumpul, berbagi cerita, dan melakukan ritual yang semuanya mempererat kohesi komunitas. Di sisi ekonomi, keris menjadi daya tarik wisata budaya yang signifikan, mendorong pertumbuhan industri kerajinan tangan dan pariwisata lokal yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja bagi para perajin dan seniman. Misalnya, pameran keris di Solo atau Yogyakarta selalu ramai pengunjung dengan transaksi jual beli keris antik yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Namun, ada juga tantangannya. Interpretasi mistis yang berlebihan terkadang dapat menyebabkan praktik-praktik tahayul yang kurang rasional atau bahkan penipuan. Konsekuensi jangka panjangnya adalah keris tidak hanya dilihat sebagai artefak sejarah, tetapi sebagai entitas hidup yang terus berinteraksi dengan manusia, membentuk identitas budaya yang unik dan tak lekang oleh waktu. Ini adalah simbol kuat dari kepercayaan dan hubungan manusia dengan alam spiritual. Salah satu contoh nyata dari fenomena keris menangis adalah kisah keris pusaka Kiai Nagasasra milik seorang kolektor di Yogyakarta. Setiap malam suro, keris ini konon mengeluarkan tetesan air di sepanjang bilahnya, bahkan hingga membasahi kain pembungkusnya. Pemiliknya, yang telah mewarisi keris ini dari kakeknya, percaya bahwa ini adalah cara leluhurnya berkomunikasi, memberikan restu atau peringatan. Pernah suatu ketika, keris ini menangis sangat deras sebelum terjadi gempa besar, yang membuat banyak orang semakin yakin akan kekuatan spiritualnya fenomena serupa. Fenomena serupa juga dilaporkan pada keris-keris pusaka di keraton-keraton Jawa. Sebuah studi kasus kecil oleh mahasiswa metalurgi lokal menunjukkan bahwa keris-keris yang dilaporkan menangis memang memiliki komposisi pamor yang unik dan pori-pori mikro yang lebih banyak dibandingkan keris biasa. Ini menggarisbawahi bahwa ada dasar fisik yang memungkinkan fenomena tersebut terjadi, yang kemudian diinterpretasikan secara budaya. Pembelajaran dari pengalaman ini adalah bahwa kebudayaan seringkali memberikan makna pada fenomena alam yang mungkin memiliki penjelasan ilmiah, menciptakan jalinan rumit antara rasionalitas dan spiritualitas. Melihat ke masa depan, misteri keris yang menangis ini kemungkinan besar akan terus menjadi topik perdebatan dan kekaguman. Tren digitalisasi dan penelitian interdisipliner mungkin akan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam, menggabungkan data ilmiah dengan kearifan lokal. Potensi perkembangan di bidang material science bisa jadi membantu kita memahami lebih jauh perilaku logam kuno ini. Sementara pada saat yang sama, warisan budaya ini akan terus dijaga dan diteruskan ke generasi mendatang. Keris, dengan segala misteri dan keindahannya, adalah pengingat bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang melampaui pemahaman kita, di mana sains dan spiritualitas seringkali bertemu di titik yang sama. Mari kita terus merawat dan menghargai keris sebagai salah satu harta karun budaya Indonesia yang paling berharga, agar kisahnya dan misterinya dapat terus hidup abadi. Apakah kita sudah cukup menghargai kekayaan budaya yang kita miliki ini? Terima kasih telah menonton.